Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermaya Inkia Febrianti dengan NIM 210611100033. Saya dari kelas 4B. Nah, saya kali ini akan membuat video mengenai tutorial atau jawaban saya untuk menjawab soal UTS mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu terdapat 2 soal. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama ini datanya saya sudah input. Untuk data yang pertama, soal yang pertama ini mengenai data motivasi belajar siswa SMPA Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, ini saya akan menguji menggunakan uji T berpasangan. Dan yang ini ada soal kedua, yaitu mengenai data kebanyakan istilah IPA siswa yang diiringi musik dan tidak diiringi musik. Nah, ini akan saya uji menggunakan uji T independen. Baik, untuk mengisi soal yang pertama, mari kita melakukan uji T berpasangan. Di sini ada data motivasi belajar siswa SMP Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk asumsi datanya berdistribusi normal. Jadi parameter yang diuji, yang akan diuji yaitu rata-ratanya. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan motivasi belajar siswa Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Dan satunya yaitu ada perbedaan motivasi belajar siswa SMP Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf signifikannya yaitu 5%, yaitu sama dengan alfa 0,05 dengan taraf kepercayaannya 95%. Baik, di sini itu ada rumus. Jika min T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka terima H0. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau T hitungnya lebih kecil dari min T tabel, maka menolak H0 alias terima H1. Jika P lebih besar sama dengan alfa, maka terima H0. Dan jika P kurang dari alfa, maka tolak H0. Terima H1. Nah, mari kita menghitung menggunakan uji statistik. Di sini yaitu sudah ada yang sudah saya input, yaitu data sebelum dan sesudah. Sebelum ini yaitu data pretest, dan sesudah ini data post-test. Nah, untuk menganalisis, mari kita klik data, kemudian klik data analisis. Nah, setelah muncul seperti ini, mari kita mencari uji t-test, t-test type to sample for names. Nah, klik OK. Setelah itu, untuk variabel subrange ini tinggal kita blok yang data yang sebelum. Kemudian variabel 2-nya juga di blok. Nah, setelah itu jangan lupa centang label. Kita menggunakan alpha 0,05 ya. Selanjutnya klik output range. Nah, klik ini. Setelah itu bisa diatur dan ditaruh di sini ya, misal. Setelah itu klik OK. Nah, ini untuk data t-test pair-nya. Nah, di sini itu ada main varian, observation, person, sampai T critical. Nah, di sini kan kita akan mencari perbandingan ya, untuk mencari hipotesis. Untuk mencari hipotesisnya, mengetahui hipotesisnya, kita harus membandingkan T hitungnya sama T tabel, yaitu T stat sama T critical to time-nya. Nah, nilai dari T stat ini dengan T tabelnya dibandingkan. Nilai dari T hitungnya min 5,17 dengan T tabelnya 2,109. Nah, T hitungnya ini tidak berada di antara T tabelnya. Jadi min 5 ini lebih kecil dari 2. Dan nilai T hitungnya tidak ada di antara min 2 atau 2. Jadi, kondisi, kita buat dulu ya, kita kasih tanda. Nah, jadi perbandingan T sama T tabel ini yaitu memenuhi kriteria yang kedua. Ini. Yaitu T hitungnya sama T tabel lebih kecil. Nah, T hitung kan lebih kecil dari min T tabel. Min 5 lebih kecil min 2, dari min 2. Nah, jadi H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, begitu pun dengan p-value-nya. P-value-nya itu 0,007 ini sudah jelas ya, 0,0007 apabila dibandingkan dengan angkanya 0,05 berarti lebih kecil. Nah, jadi memenuhi kondisi yang kedua, yaitu nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa. Itu 0,007 itu lebih kecil dari 0,005. Nah, jadi dalam uji tes berpasangan ini
dapat diketahui bahwa hasilnya yaitu memenuhi kondisi yang kedua, yaitu menolak H0 dan menerima H1. Begitupun dengan menguji p-value dengan alfanya juga terlihat jelas, yaitu p-value-nya lebih kecil dari nilai dari alfanya. Maka dapat disimpulkan, kesimpulannya berarti menerima H1 ada perbedaan motivasi belajar siswa SMPA Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, dapat diketahui bahwa soal nomor 1, yaitu jawabannya ada perbedaan motivasi siswa SMPA Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan, yaitu dengan kondisi menolak H1 dan menolak H0, maksudnya menolak H0 dan menerima H1. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini menggunakan uji T independen. Untuk uji T independennya ini yaitu data banyak hafalan istilah IPA siswa yang diiringi musik dan tidak diiringi musik. Untuk asumsi datanya berdistribusi normal. Kemudian parameter yang akan diuji yaitu rata-ratanya. Untuk H0-nya ini tidak ada perbedaan hafalan istilah IPA siswa yang diiringi musik dan tidak diiringi musik. Untuk H1-nya yaitu adanya perbedaan hafalan istilah IPA siswa yang diiringi musik dan tidak diiringi musik. Nah, taraf kepercayaannya 95%, jadi taraf signifikannya diketahui alfa 0,05. Menggunakan uji T independen. Nah, untuk uji T independen, soal nomor 2 ini, sebelum kita menguji T independen, maka kita harus menguji homogenitasnya. Untuk mengetahui apakah data ini termasuk data homogenitas atau tidak homogenitas. Nah, untuk menguji homogenitasnya, kita itu melakukan uji F. Uji F terlebih dahulu yaitu F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Yaitu varian terbesar ini yaitu variabel 1, varian terkecilnya variabel 2. Nah, mengapa disebut variabel 1, variabel 2? Variabel terbesarnya ini yaitu nanti nilai dari varian yang terbesar. Untuk varian yang terkecil sendiri, itu nanti nilai dari variabel yang terkecil. Nah, untuk yang terbesar disebut pembilang, untuk yang nanti yang mendapatkan nilai variannya terkecil, itu nanti disebut penyebut. Nah, langsung saja, saya akan menguji F terlebih dahulu. Sini. Untuk menguji F-nya, kita harus mencari nilai variansinya. Variansi. Di sini ada variabel 1, ada variabel 2. Nah, untuk mencari nilai variansinya, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan FAR par ITS. Kita menggunakan yang S karena kita mau sampai FAR ITS, kemudian buka kurung. Setelah itu tinggal buka saja nilai datanya ya. Nah, tutup kurung, setelah itu enter. Nah, ini adalah nilai variansi yang diiringi musik. Kemudian untuk mencari variansi yang tidak diiringi musik, kita tinggal menggeser saja. Nah, sudah otomatis terlihat. Nilai variansinya dapat diketahui secara jelas bahwa nilai yang terbesar yaitu diiringi musik, sedangkan nilai yang terkecil yaitu yang tidak diiringi musik. Nah, jadi untuk variabel 1 ini disebut pembilang, sedangkan yang ini disebut penyebut. Nah, sudah diketahui variansinya, langsung saja kita akan menguji uji F-nya ya. Klik data, kemudian klik data analisis. Nah, sudah muncul. Setelah itu cari uji F test to sample for variance. Karena kita menguji sampel dari nilai variansi ya. Kemudian klik OK. Nah, untuk variabel 1 ini nilai dari penyebut tadi yang besar, yaitu yang diiringi musik. Untuk variabel 2-nya yang tidak diiringi musik. Nah, setelah itu jangan lupa klik atau centang label. Untuk alfanya 0,05, tetap output range ya. Jangan lupa setelah itu klik ini, kemudian taruh di sini. Kemudian klik OK. Nah, sudah terlihat ini hasil dari uji F-nya. Untuk uji F-nya ini diketahui, di sini ada main, varian, observation, DFF, value-nya, dan F verifikan. Nah, untuk mengetahui apakah ini data homogen atau tidak, kita tinggal membandingkan F sama F tabelnya. Nilai F-nya sama nilai F tabel. Nah, di sini nilai F-nya yaitu nilai F-nya 1,32, nilai F tabelnya 2,5. Nah, jadi dapat diketahui bahwa nilai F-nya itu lebih kecil ya. Lebih kecil dari 2 dan berada di antara min tabel dan min tabel. Nilai 1,32 ada di antara nilai 2,53 dan min 2
min 2,53. Jadi H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, apabila sudah diketahui H0-nya diterima dan H1-nya ditolak, maka datanya adalah homogen. Untuk data yang ini sudah diketahui bahwa datanya yaitu homogen. Setelah dilakukan uji F, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan uji yang ini ya. Melakukan uji T yang independen. Nah, untuk uji T independen, ini langsung saja kita klik data, kemudian klik data analisis. Setelah itu cari yang uji test to sample assuming equal variance. Mengapa kita harus equal? Karena ini datanya homogen, jadi menggunakan equal. Klik OK. Setelah itu untuk variabel satu range, jangan lupa isi yang tadi untuk data variabel yang terbesar. Untuk variabel 2-nya, data yang terkecil. Nah, jangan lupa klik atau centang label angkanya tetap 0,05 dan klik output range. Klik ini, setelah itu taruh sini ya. Kemudian tinggal klik OK. Nah, sudah diketahui. Nah, ini adalah nilai dari uji T independennya. Nah, sudah diketahui nilai dari uji T independennya. Di sini ada T-stat, T-statistika atau T-hitung, T-tabel juga. Untuk T-statnya ini nilainya muncul 2,284, sedangkan T-tabelnya 2,04 atau min T-tabel dan 2,24. Nah, nilai 2 ini kan lebih besar ya, lebih besar dari T-tabel. Tetapi nilai 2 ini tidak ada di antaranya ya. Berarti ini, masuk yang ini, T-hitungnya ini lebih besar dari T-tabelnya. Jadi untuk p-value-nya juga, untuk p-value-nya nilainya 0,03. Jadi 0,03 ini kan lebih kecil, nilainya lebih kecil dari 0,05 tadi. T-tabel, nah min T-tabel, jika min T-tabel lebih kecil kan, min T-tabel lebih kecil dari T-hitungnya, maka H0-nya diterima. Nah, memenuhi kondisi yang pertama, H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Untuk p-value-nya 0,030 sama 0,005 lebih kecil ya daripada 0,05. Maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, dapat diketahui bahwa tetap sama ya, H0 diterima dan H1-nya ditolak. Jadi kesimpulan dari jawabannya yaitu kan H0-nya yang diterima, berarti tidak ada perbedaan hafalan istilah IPA siswa yang diiringi musik dengan tidak diiringi musik. Nah, jadi dapat diketahui ya, untuk uji T independennya ini diketahui H0 diterima, H1-nya ditolak. Nah, untuk yang nomor 1 tadi, uji T berpasangan, kesimpulannya diperoleh H1 yang diterima, yaitu ada perbedaan motivasi belajar siswa bangkalan sebelum dan sesudah. Untuk yang independen, kesimpulannya atau jawabannya yaitu tidak ada perbedaan istilah hafalan IPA siswa yang diiringi musik dengan yang tidak diiringi musik. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini juga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.